Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, Ayu Siang kali ini kami awali dari tertangkapnya seorang yang hendak mencuri ponsel di tempat pencucian mobil. Seorang pria dihajar massa di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dari ponsel pelaku ditemukan bukti pesan singkat temannya bahwa pelaku telah melancarkan aksi pencurian tersebut. Masuk nih. Bisa nggak bakal lari pasang sama itu. Nggak bakal lari lo ketangkep lo. Manusianya tuh ketangkep masuk ke kamar. Kalau nggak ketangkep udah kabur. Pria yang diduga hendak mencuri ponsel milik karyawan pencucian mobil ini babak belur usai dihajar massa di Jalan Pondok Kelapa Raya, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat berupaya melarikan diri namun berhasil ditangkap karyawan pencucian mobil. Sebelumnya dari rekaman kamera CCTV, pelaku masuk ke halaman tempat pencucian mobil seorang diri. Pelaku kemudian memantau situasi dan sempat masuk ke salah satu ruangan. Pelaku akhirnya kepergok saat masuk ke ruang tidur karyawan. Sementara dari ponsel pelaku ditemukan bukti pesan singkat dengan rekannya bahwa pelaku telah melancarkan aksi pencurian. Saya mau tidur, belum bisa tidur, dia posisi masuk ke dalam. Pas dia mau buka pintu, masih ragu-ragu. Sedangkan pas mau buka, saya udah bangun. Ke gap lah tuh pelaku. Terus sebelumnya dia sempat masuk ruangan lain dulu nggak ngecek-ngecek? Kalau dari CCTV-nya sih ngeliat udah masuk ke ruangan anak cucian dulu. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku langsung diamankan ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, amuk massa terhadap pelaku pencurian juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur, di mana massa emosi karena seringnya aksi pencurian di wilayah tersebut. Massa langsung memukuli pelaku saat berhasil ditangkap. Inilah rekaman video amatir saat seorang pria pelaku pencurian babak belur dihajar warga di Desa Renowijayan, Ponorogo, Jawa Timur. Massa yang emosi terus memberikan bogem mentah ke arah muka pelaku. Amuk massa baru berhenti setelah anggota kepolisian dan anggota TNI tiba di lokasi dan mengamankan pelaku ke Mapolsek Siman, Ponorogo. Emosi warga memuncak lantaran diketahui aksi pencurian telah 3 kali terjadi. Sasarannya toko, warung, dan kotak amal masjid. Sebelumnya, aksi pelaku terekam kamera CCTV. Di sejumlah lokasi terungkap pelaku merupakan orang yang sama yang kerap meresahkan warga. Hilang sih sebenarnya bukan barang berharga ya, seperti iPhone ini, terus jas hujan, terus sama sedikit aksesoris, tapi saya nggak begitu ngeh apa aja diambil. Tapi ini meresahkan ya Pak? Meresahkan, soalnya kan sebelumnya juga masuk ke Candatawa sama ke toko Risi Kencana, itu kan juga dia juga sempat masuk ke situ. Kalau TKP-nya sementara ini banyak, ada 2, 3, 4, 5, ada 5 TKP. Dan yang memberatkan ini meresahkan ya? Ini sangat meresahkan karena pelaku ini pikirannya hanya kalau tidak punya uang, mana yang saya curi, cuma itu saja. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku diamankan di Mapolsek Siman. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pekerja kabel bawah tanah ditemukan tewas di galian proyek gorong-gorong saluran air perumahan Green Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu malam. Korban ditemukan tim rescue pemadam kebakaran sekitar 25 meter dari titik hilang. Heri alias Jahri, 26 tahun asal Badung, Jawa Barat, seorang pekerja kabel bawah tanah, tewas tenggelam di proyek saluran pembuatan gorong-gorong di perumahan Green Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban ditemukan 25 meter dari titik hilang oleh tim rescue pemadam kebakaran yang masuk ke dalam lokasi kejadian dengan menggunakan tabung oksigen. Menurut sejumlah saksi mata, korban hilang dan tenggelam saat melakukan pemasangan kabel bawah tanah yang telah terendam air sedalam 1,5 meter.
Apain Pak dari ke dalam Pak? Mengambil linggis ini Pak, ini seperti itu, besi seperti ini. Oh, linggis. Terus Pak, setelah ngambil linggis Pak? Ya udah, dia ketemu sama temannya, nggak ada, terus ditolongin sama temannya, dia nggak ada. Petugas kepolisian dari sektor Kebonjeruk dan Inafis Polres Jakarta Barat melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke RSCM Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim khusus reserse narkoba Polda Sumatera Barat berhasil menyita ratusan kilogram narkotika jenis ganja dari 3 orang tersangka yang diamankan di 3 lokasi berbeda. 1 dari 3 tersangka membawa keluarga untuk mengelabui petugas. Diam! Bukan, capek! Borgol dulu, borgolnya amanan capek! Tadi dia diam! 3 pelaku pengedar narkoba jenis ganja ditangkap tim khusus narkoba Polda Sumbar di 2 lokasi berbeda. Penangkapan ini berawal dari hasil pengembangan pengungkapan kasus narkoba yang pernah diungkap tim sus narkoba Polda Sumbar beberapa waktu lalu. Petugas melakukan razia kendaraan yang datang dari arah Sumatera Utara menuju Sumatera Barat. Saat razia berlangsung, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang hingga menerobos barikade polisi dan menabrak 1 kendaraan dinas polisi. Saat dilakukan pengejaran, mobil ditemukan di daerah Palupu, Kabupaten Agam, namun tersangka berhasil kabur. Di dalam mobil ditemukan paket ganja seberat 114 kg. Berikutnya, sebuah mobil juga kedapatan membawa ganja dari asal yang sama, yaitu Panyambungan. Tersangka membawa keluarga dengan harapan bisa mengecoh petugas. Namun polisi bertindak sigap dengan segera memeriksa mobil dan mendapati 38 kg ganja yang dibungkus plastik berwarna hitam. Ini menjadi salah satu juga modus operandi bagi mereka untuk mengelabui petugas. Untuk ganja itu berasal dari daerah Panyambungan, kita duga dari daerah Panyambungan karena ini juga berkaitan dengan pengungkapan dari Polres Mandailing Natal yang menemukan 1,8 hektar ganja di daerah sana. 3 tersangka bersama barang bukti berupa 228 kg ganja kering siap edar saat ini sudah ditahan di Polda Sumatera Barat dan bersiap menghadapi ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menggelar olah TKP kasus pembunuhan seorang anak kepada ayah dan neneknya yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta. Hingga kini motif pembunuhan belum diketahui lantaran pelaku belum bisa dimintai keterangan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus remaja berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah sekitar pukul 2 siang. Olah TKP digelar merupakan lanjutan dengan menurunkan tim Inafis. Polisi menyebut telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Kendati demikian, polisi belum dapat membeberkan motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Polisi pun saat ini tengah memeriksa urin pelaku. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. Sebelumnya warga perumahan Taman Bona Indah Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh remaja di bawah umur. Dalam peristiwa ini 2 orang tewas di lokasi kejadian. 2 jenazah korban yaitu ayah dan nenek pelaku ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan saat ini masih kritis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai menusuk anggota keluarganya, pelaku melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Dua jenazah pemirsa, maksud kami, dua jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Usai otopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan. Proses otopsi kedua jenazah telah selesai dijalankan di RS Polri Jakarta Timur pada Sabtu siang. Usai proses otopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Sementara itu, ibu pelaku hingga kini masih dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, Ruth Megawati, korban tewas dari aksi brutal sang cucu, dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Sabtu sore usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Almarhumah yang berusia 69 tahun ini dimakamkan satu liang lahat dengan sang suami. Sejumlah sahabat dan tetangga yang mengenal almarhumah hadir untuk melepas ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus anak bunuh ayah maksud kami, dan nenek di Jakarta, pemirsa, sudah rekan kami Jen Cahyani langsung dari lokasi TKP pembunuhan. Selamat siang rekan Jen. Ya, rekan Jen, bisa Anda gambarkan kepada kami seperti apa kondisi TKP saat ini? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Dan untuk situasi saat ini atau kondisi di lokasi kejadian atau TKP, nah ini tepat di belakang saya, ini rumah kejadian atau rumah TKP pada saat kejadian pada Sabtu dini hari, di mana ada pembunuhan yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh seorang anak berusia 14 tahun kepada ayah dan juga neneknya dan juga ibunya. Namun ibunya berhasil untuk menyelamatkan diri, dan kondisi rumahnya saat ini sudah ada dipasang garis polisi atau police line, di mana kalau kita melihat secara langsung, saya amati di sini memang masih terlihat beberapa tempat atau titik yang masih ada bercak darahnya. Dan bisa digambarkan kalau kita tadi juga sudah berbincang dengan beberapa satpam yang merupakan saksi mata pada saat kejadian di Sabtu dini hari, ini mereka mengatakan bagaimana kronologi pada saat mereka menemukan sang anak yang diduga membunuh ayah dan juga neneknya, lalu sang ibu yang berhasil melarikan diri. Dan pada saat itu sang ibu melarikan diri melalui memanjat pagar rumahnya, ya. Ini pagar rumahnya yang dipanjat oleh sang ibu, dan pada saat memanjat si ibu sempat tersangkut dan juga oleh sang anak berusia 14 tahun ini ditusuk dari belakang, jadi di punggungnya ada luka, lalu kemudian berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan kepada satpam yang sedang berjaga. Dan satpam yang sedang berjaga juga bercerita bagaimana sang anak ini melarikan diri bersimbah darah. Kemudian ini bagaimana ini sang anak melarikan diri dari rumah ketika ibunya sudah berhasil keluar. Sang anak lalu kabur ke arah sana dan kabur keluar komplek begitu. Jadi saat sang anak berusaha untuk kabur keluar komplek, disitulah satpam memberhentikan atau menangkap dirinya begitu. Dan kondisi di mana sang anak pada saat tertangkap oleh satpam ini, sang anak menutupi muka atau sebagian badannya menggunakan baju atau kain seperti itu dan bersimbah darah. Sang anak juga sempat membuang pisau yang digunakannya untuk menikam ayah dan juga neneknya ke tengah jalan raya sekitar 25 meter dari rumahnya ini. Dan untuk sampai saat ini kami masih menunggu update terbaru apakah hari ini akan ada olah TKP lanjutan dari kepolisian, karena kalau sejak pagi kami amati di sini memang tidak ada aktivitas yang berarti, dan juga kami berusaha untuk mencari statement atau keterangan dari warga sekitar maupun dari satpam, namun dari satpam menyampaikan bahwa mereka tidak diperkenankan untuk menyampaikan statement kepada media karena
kasus ini sudah sepenuhnya dilimpahkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Kami akan tunggu apakah akan ada olah TKP lanjutan, dan juga yang kami tunggu di sini bagaimana kejadian yang tertangkap oleh CCTV. Karena kalau kita lihat di teras rumahnya, ini bisa terlihat ada CCTV yang terpasang di atas sana. Dan tentu saja kami menunggu apakah dari pihak kepolisian tersebut memulihkan data gambar yang terdapat di CCTV tersebut pada saat malam kejadian itu. Dan tadi kami juga mendengar kabar akan adanya pemantauan begitu ya dari pihak kepolisian, baik itu dari Polres Metro Jakarta Selatan atau dari Polda Metro Jaya. Sementara itu yang dapat kami laporkan, Pram. Ya, baik Jen Chayani, mungkin juga Anda bisa mendapatkan informasi terkait bagaimanakah kabar dari kondisi ibunya hingga saat ini. Ya, Pram. Kalau kami tadi mendengar informasi dari beberapa rekan media yang juga mengunjungi Rumah Sakit Fatmawati di mana tempat sang ibu ini dirawat secara intensif. Memang hingga saat ini sang ibu masih belum sadar atau masih berada dalam perawatan secara intensif, hingga ibunya juga tidak sempat untuk mengunjungi atau hadir di pemakaman sang ayah atau suaminya dan juga ibunya, karena sang nenek berusia 69 tahun ini adalah ibu dari sang ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Jadi hingga saat ini masih belum sadar, dan kami nantikan apakah nanti ketika sudah sadar ibunya berkenan untuk memberikan keterangan pada kronologi pada saat kejadian tersebut dan bagaimana sebenarnya motif sang anak. Karena hingga saat ini kami masih belum mengetahui informasi bagaimana hubungan keluarga, apakah harmonis atau seperti apa. Dan kalau sementara keterangan dari kepolisian masih didalami, masih dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap sang anak, dan hingga saat ini pihak kepolisian belum menemukan apa sebenarnya motif sang anak membunuh ayah dan neneknya, karena sehingga saat ini masih bungkam, hanya terdapat asumsi bagaimana anak ini mendapat bisikan-bisikan goib pada saat malam hari tersebut. Pram. Baik, Jen Chayani melaporkan langsung dari salah satu atau dari rumah kediaman dari pelaku atau seorang anak yang membunuh anggota keluarga di Lebak Bulus, Jakarta. Kami masih menanti kabar terbaru dari Anda, rekan Jen. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita masih akan membahas mengenai seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang tega membunuh anggota keluarganya. Dan bersama psikolog keluarga, Tovita Tandri, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan tega menusuk ayah dan neneknya hingga tewas. Usai menusuk korban, pelaku yang masih berusia 14 tahun sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang masih berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Sang ibu berhasil selamat dengan luka sayat tajam usai melarikan diri keluar rumah, sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kita dapat kabar dari rekan, katanya ada penusukan. Saya kontak balik. Itu penusukan di mana? Di Bandung 51 posisinya korban. Lanjut, saya kontak lagi, teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkaplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desek-desek B612. Nah, ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia cuman kamu yang nusuk? Iya, nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam.
Kini pelaku sudah diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara ibu pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk di bagian punggungnya, dan kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam lagi pemirsa terkait seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang tega melukai ayah, ibu, dan neneknya bahkan hingga tewas. Pemirsa sudah bergabung bersama kami dengan psikolog anak dan keluarga, ada Ibu Novita Tandri. Halo, selamat siang Ibu Novita. Selamat siang Mas Bram. Ya Ibu Novita, di penghujung tahun ini kita dikejutkan dengan fenomena yang sangat mengejutkan. Ibu Novita, ini ada seorang anak yang tega melukai bahkan membunuh orang tua dan juga anggota keluarga lainnya. Ini apa yang memungkinkan menjadi pemicu seorang anak 14 tahun ini tega melukai orang tua dan neneknya sendiri, bahkan hingga tewas? Ya, Mas Bram, ada istilah untuk pembunuhan seperti ini anak kepada orang tua yang disebut dengan parricide. Parricide itu datang dari dua kata, bahasa Latin, peri adalah orang tua dan side-nya atau side itu bunuh. Jadi tindakan pembunuhan dari anak kepada salah satu orang tua atau kedua orang tua. Tanya, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan seorang anak bisa membunuh orang tuanya? Salah satu adalah ada beberapa faktor, Mas. Dan kalau menurut daripada DSM kelima atau Diagnostic Statistical of Mental Disorder yang kelima, ini ada beberapa faktor yang memungkinkan seseorang untuk melakukan itu. Yang pertama adalah gangguan psikologis, Mas, atau gangguan mental. Jadi harus dilihat, kalau tadi saya mendengar dari iNews bahwa ada bisikan-bisikan yang kita sebut dengan psikosis, Mas, halusinasi dan delusi. Yang kedua ada yang disebut dengan neurosis. Jadi ada kecemasan di sana, ada gangguan kecemasan, anxiety disorder, ada depresi di situ, ada bipolar di sana, atau gabungan daripada keduanya yang disebut dengan gangguan psikopatologis. Lalu yang ketiga yang harus kita tahu, apakah ada kecanduan, adiksi lainnya. Misalnya judi online yang akhirnya membutuhkan uang yang banyak dan tidak dipenuhi. Atau mungkin ada yang disebut dengan gangguan daripada narkoba, nafza, alkohol yang ada di sana. Lalu pengaruh lingkungan dan sosial, Mas. Kalau kita tahu paparan kekerasan, ini sangat mempengaruhi seorang anak remaja yang berada di dalam tahapan bukan anak-anak lagi, tetapi juga bukan orang dewasa. Betul. Ada hormonal di sana yang berubah ya, Mas Pram, ya. Kita juga mungkin pernah mengalami pada saat masih remaja. Nah, paparan kekerasan, kalau Mas lihat, ini ada satu kisah nyata yang sekarang lagi viral di salah satu tontonan online gitu ya, yang disebut dengan Monsters, yang mungkin kita bisa lihat di sini sama kejadiannya parricide. Yang dua anak membunuh orang tuanya, dan kita lihat di situ ada sejarah kekerasan dan pelecehan di dalam keluarga. Oke, jadi maksudnya ada tontonan tersebut menginspirasi, bisa mungkin seperti itu? Betul, sangat bisa. Game juga bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan kekerasan. Dan peer pressure, Mas. Peer pressure di usia anak-anak remaja ini ada tekanan pertemanan. Tekanan pertemanan di mana anak-anak ini tidak bisa mengungkapkan. Jadi faktornya bukan tunggal, Mas Pram. Akumulasi. Banyak sekali ya, oke. Betul, faktor kombinasi ya. Kalau dari penyidikan kepolisian kita ketahui, Bu Novita, bahwa si anak negatif dalam pengaruh narkoba dan bahkan informasinya dapat mendengarkan bisikan-bisikan. Apakah bisa jadi aksi dipicu si pelaku ini adalah konflik dalam rumah tangga misalnya? Bisa jadi seperti itu? Sangat bisa sekali. Kekerasan atau ada konflik yang berkepanjangan, Mas. Jadi anak ini tidak mampu untuk bisa menceritakan, mungkin ada pengaruh dari budaya juga untuk menceritakan masalah di dalam keluarga kepada orang lain, dianggap seperti aib dan tabu, Mas. Tidak punya pertolongan, professional help seperti psikolog dan psikiater. Jadi semuanya dipendam, datang faktor-faktor yang lain, misalnya urusan sekolah gitu dengan tugas, misalnya banyak, tekanan pertemanan, lalu memang juga punya halusinasi, psikosis ini. Jadi gabungan daripada kombinasi ini membuat anak buntu dan tidak mampu untuk bisa menyelesaikan apa yang ada di kepala dan di hatinya, Mas. Oke, Bu Novita, ini saya yakin juga pelaku melakukan hal tersebut pastinya beransur-ansur ada perubahan sikap sebelumnya. Apakah sebagai orang tua
dapat mengenali atau mendeteksi sejak awal ada gangguan karakter atau perubahan karakter si anak? Betul, Mas. Nah, biasanya yang paling sering terjadi adalah anak-anak tidak dideteksi ada perubahan daripada perilaku ya. Jadi dengan ini juga kita jadi orang tua, jadi guru, jadi orang-orang yang berada dengan anak-anak ini supaya lebih sensitif, Mas, untuk bisa membaca perubahan daripada perilaku ini. Misalnya, dia lebih diam, dia lebih banyak mengurung di kamar, dia jadi lebih banyak menarik diri, dia lebih ada misalnya gangguan makan, ada gangguan tidur di situ, perilakunya tidak normal lagi seperti biasanya. Nah, sensitivitas ini untuk bisa membaca perilaku ini harus dipunyai oleh orang-orang terdekat daripada si anak untuk bisa membantu supaya anak bisa mengutarakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Kalau juga tidak mampu, jangan dibiarkan. Coba cari pertolongan, Mas. Pendekatannya seperti apa, Bu Novita, jika seorang orang tua menemukan tanda-tanda tersebut pada anaknya? Ajak bicara, Mas. Nomor 1, perbaiki relasi. Nah, biasanya relasi yang rusak membuat anak tidak mau berkomunikasi kepada orang tuanya. Karena relasinya rusak. Jadi kalau buat saya langkah awal adalah pada saat terjadi perubahan perilaku ini, anak harus diajak bicara. Oke, baik. Anak bukan dengan mengintimidasi, bukan dengan cara menghakimi, menjudge ya, Mas ya. Bahwa ya misalnya tantangan memang nggak mudah. Kita harus mengenal anak-anak generasi alfa ini hidup dengan tantangan yang berbeda dengan zaman kita dulu. Oke, tidak dengan dijudge tapi dirangkul Ibu Novita ya. Betul sekali, Mas. Baik, Pram. Ibu Novita, kami juga mendengar kabarnya Ibu Novita juga terlibat langsung besok dalam penyidikan kasus ini, Ibu Novita ya. Kami akan menunggu seperti apa besok perkembangannya, Ibu Novita. Terima kasih banyak Ibu Novita atas informasinya terkait kasus ini. Terima kasih. Selamat akhir pekan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Seorang pemuda disabilitas berinisial AB menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswi oleh Polda Nusa Tenggara Barat. AB membantah tuduhan tersebut dan mengaku tak berdaya menerima laporan pemerkosaan itu. AB, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas ini ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. AB mengaku difitnah dan meminta bantuan Presiden Prabowo. Dirinya mengaku tak mungkin melakukan pemerkosaan, sementara untuk melepaskan pakaiannya sendiri saja, AB masih meminta tolong kepada orang tuanya karena keterbatasan fisik. Sedangkan diri saya ini masih dirawat sama orang tua, tidak bisa sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain, dan semua tergantung sama orang tua. Nggak mungkin sampai sampai gitu, Bu. Sedangkan saya nggak bisa apa-apa, Bu. Terserah saya kaget. Dan saya memohon kepada masyarakat Indonesia, sedunia ini atau lingkungan Indonesia ini untuk membantu dia biar dia bisa selesai dan untuk kasus ini biar tidak lagi diam, biar bisa bekerja. Saya kuliah semester 7, Bu, gitu. Baik. Dan sekarang saya kuliah nggak dikasih keluar. Dan saya memohon kepada Presiden Prabowo yang terhormat agar bisa membantu dia yang ingin ketemu sama Bapak, meluangkan waktu saya dan memberikan kesenian saya. Juga saya sangat sedih begini, Bu, memohon biar cepat bisa selesai gitu. Saya capek di rumah, tidak boleh kemana-mana gitu. Sebelumnya seorang penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di Mataram. AB yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian hingga akhirnya korban diperkosa. Sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki sehingga orang kemudian tergerak karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan.
AB dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 6 UU TPKS. Polisi menegaskan penetapan tersangka ini sudah sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kembali untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus seorang pemuda disabilitas berinisial AB yang menjadi tersangka pemerkosa mahasiswi oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, kami sudah terhubung dengan orang tua AB, yakni ibunda dari AB yang nama dan wajah harus kami samarkan pemirsa untuk perlindungan pemirsa. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Oke Ibu, sebelumnya kami turut berduka dengan kasus yang menimpa anak Ibu. Ya Pak, bagaimana Pak? Ya, Ibu, ini sebelum awal mula apa yang menyebabkan putra Ibu ini dituduh sebagai pemerkosa, Ibu? Nah itu tidak mengerti Pak, kenapa anak saya keadaannya seperti itu bisa dituduh sebagai pemerkosa, begitu Pak. Sementara kondisi anak saya tidak bisa buka baju dan celana sendiri. Sampai sekarang tuh saya mandiin dia Pak. Mau kencing, buang air besar, saya bukain, begitu Pak. Ibu, kalau antara anak Ibu dan juga pelapor ini apakah saling mengenal Ibu yang Ibu ketahui? Tidak dia kenal Pak, dia cuma minta tolong, mau minta diantar ke kampus, begitu. Dia baru kenal di Teras Udayana, baru pertama ketemu dan namanya pun dia tidak tahu Pak. Diantar ke kampus mengenakan apa Ibu, kendaraan atau berjalan kaki? Dia digonceng sih Pak sama yang perempuan ini mau ke kampus, tetapi bukan ke kampus diantar, tapi malah dibelokkan di Islamic Center, terus diputar-putarin, dibawalah ke suatu tempat homestay. Jadi artinya Ibu ketika itu si pelapor ini mengendarai motor meminta anak Ibu untuk menemaninya ke kampus? Yang cewek yang bawa motor yang gonceng anak saya Pak. Oke, ini alasannya Ibu, anak Ibu ingin menemani si pelapor ini karena apa Ibu? Anak saya kan minta tolong biar diantar ke kampus gitu. Tetapi bukan ke kampus, anak saya dibawa, tetapi dibawa ke homestay itu, begitu Pak. Dia yang menggonceng anak saya, dia yang membayar hotel, homestay itu, begitu dia yang bukain baju, semuanya dia Pak, begitu. Jadi anak Ibu istilahnya kalau dari menurut keluarga ini dijebak oleh si pelapor seperti itu? Iya, begitu Pak. Oke, nah Ibu, ini informasi terakhir dari kepolisian, benarkah anak Ibu sekarang sudah menjadi tersangka statusnya? Iya, sekarang sudah ditetapkan jadi tersangka, bahkan sekarang sudah menjadi tahanan rumah selama 20 hari, Pak. Nah, Ibu sebagai orang tua yang paling mengenal anak Ibu sendiri, apakah mungkin anak Ibu ini melakukan pemerkosaan? Kalau menurut saya pribadi sih, Pak, itu tidak mungkin. Karena apa? Anak saya kan tidak bisa buka baju sendiri, tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kalau tidak yang perempuan yang bukain baju, celana, begitu, Pak. Kalau sehari-hari aktivitas anak Ibu seperti apa, Ibu? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan dia selain ke kampus, dia main gamelan, Pak, dengan pakai kakinya. Jadi sehari-hari untuk mandi, makan harus dibantu orang lain, seperti itu? Iya, harus saya bantu, Pak. Dari dia mandi, buka baju, semuanya saya yang bantu, Pak. Nah, Ibu, ini kan sudah berjalan kasusnya, Ibu, dan bahkan sudah menjadi seorang tersangka dituduhkan seperti itu. Apa sih sudah ada pendampingan hukum, Ibu, kepada anak Ibu dan keluarga? Belum ada sih, Pak. Belum ada? Ya. Dari pihak kepolisian pun tidak memberikan atau menawarkan bantuan hukum pengacara seperti itu? Dari pihak kepolisian sih ada yang memberikan kayak pengacara begitu, Pak. Kalau dari tindakan dari kepolisian hingga sejauh ini seperti apa, Ibu, ke anak Ibu dan keluarga? Dia cuma datang satu kali ke sini, Pak, minta tanda tangan sama anak saya begitu, Pak. Oke, jadi belum ada pembelaan dari keluarga secara hukum? Belum ada, untuk pembelaannya belum ada, Pak. Ibu, kami juga mendapat kabar katanya keluarga juga sudah mulai berkirim pesan dengan Pak Presiden Prabowo? Iya, Pak, begitu, Pak, kalau bisa. Ibu, ini kami ini siaran langsung. Ibu, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan ke Presiden Prabowo atau mungkin masyarakat luas terkait kasus yang menimpa anak Ibu dan keluarga. Kami persilakan, Ibu. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Mungkin kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo, mungkin bisa bantu anak saya biar secepatnya kasus ini bisa selesai, begitu, Pak. Mungkin kepada Bapak Kapolri atau Bapak Menteri HAM, begitu, Pak. Biar bisa dibantu anak saya biar cepat bebas, begitu. Karena sampai saat ini kan anak saya tidak bisa kuliah, tidak bisa kemana-mana, diam di rumah aja, begitu, Pak. Biar bisa anak saya beraktivitas kembali seperti biasa, begitu harapan tiang, Pak.
kalau bisa secepatnya kasus ini selesai, begitu Pak. Oke, Ibu seorang ibu, orang tua dari anak Ibu. Seperti apa sih Ibu mengenal anak Ibu? Anak yang seperti apakah dia? Dia sebenarnya anaknya baik Pak, penurut gitu. Cuma asal jangan ada yang mempengaruhi dari orang lain begitu, misalnya diajak begini, diajak begitu. Kalau dia diajak baik, dia pasti baik begitu Pak. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kita kawal terus, kita bantu kawal terus kasus Ibu dan anak-anak Ibu dan juga keluarga. Semoga ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya untuk kasus ini. Baik, terima kasih Ibu. Salam sehat selalu. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru terkait kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. 2 tersangka berinisial AA dan F berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Mohon maaf Pak, ada tamu. Jam berapa? Jam berapa? Sampai sini jam berapa? Tahu kan kita datang sini, tahu nggak? Udah tahu ya, udah paham ya bro. Lu masih Peri? 700. Siapa? 1. Inilah detik-detik saat tim Opsnal Subdit Jatantras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 orang tersangka baru kasus judi online pada tanggal 28 November lalu. Tak hanya menangkap pelaku, petugas juga turut menemukan uang tunai ratusan juta rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengatakan 2 tersangka baru yang berinisial AA dan F ini memiliki peran berbeda. Tersangka AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sedangkan F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Selain mengamankan 2 orang pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit ponsel, dan 9 buah buku tabungan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil analisa dari pihak PPATK untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus judi online ini. Penyidik Subdit Jatantras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah menangkap 2 tersangka lainnya. Yang pertama, inisialnya AA, perannya melakukan tindak pidana pencucian uang. Tersangka AA ditangkap tanggal 26 November 2024. Kemudian yang kedua adalah tersangka F alias W alias A, perannya adalah sebagai agen 40 website judi online. Kemudian tersangka F ini ditangkap tanggal 28 November 2024. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka, yang diantaranya 10 orang pegawai Komdiji serta 16 orang masyarakat sipil. Polisi juga masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial J, JH, F, dan C yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan subsidi program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil di Istana Kepresidenan Jakarta. Setiap anak dan ibu hamil akan menerima bantuan senilai Rp10.000 per hari untuk meningkatkan kualitas gizi. Dengan rata-rata 3 hingga 4 anak per keluarga, bantuan ini diperkirakan mencapai Rp30.000 per hari atau 2,7 juta per bulan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai bantuan sosial, termasuk PKH dan tunjangan lainnya. Prabowo menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga buruh di masa mendatang. Bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan, karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih.
kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil bawah itu, kita perkirakan anaknya rata-rata 3 sampai 4. Berarti setiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau 1 bulan ini bisa 2,7 juta. Jadi kalau ini semua dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH ya, dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin perbaiki. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMP Ali Maksum, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Selain untuk mencerdaskan anak bangsa, program Presiden Prabowo tersebut juga dinilai dapat meningkatkan ekonomi rakyat. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto Sabtu siang mengunjungi SMP Ali Maksum, Mantri Jeron, Yogyakarta. Ia meninjau langsung uji coba makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Ratusan siswa antusias mengikuti kegiatan ini. Program makan bergizi gratis dengan menu olahan ikan serta sayuran ini diharapkan dapat mencerdaskan anak bangsa sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat. Ini merupakan program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak. Jadi anak-anak kita supaya lebih cerdas lagi, supaya bisa nanti ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas. Jadi ini karena programnya dari Kementerian Kelautan Perikanan, jadi menunya ikan, nasi, ikan sama sayur ya Pak ya. Nilai strategisnya apa? Satu, serapan dari produk mereka itu meningkat, pasti dibeli, ya kan? Kemudian pertumbuhan ekonomi lokal, dan yang kedua itu adalah menjamin peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Dalam memperingati Hari Ikan Nasional, pemerintah telah membagikan 200.000 paket dalam uji coba makan bergizi gratis dengan resep lokal. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung aman dan juga kondusif. Presiden mengatakan pelaksanaan pilkada kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia pada 27 November lalu berjalan baik. Presiden berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan setiap proses tahapan pilkada. Menurut Presiden, pilkada serentak yang berjalan aman dan damai mencerminkan kematangan bangsa Indonesia. Presiden menilai pergantian kepala daerah merupakan hal biasa dan mengimbau kepada para kepala daerah terpilih untuk tidak larut dalam euforia, namun harus cepat bekerja melayani rakyat. Baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten kota. Syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Dan ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik. Bahwa pergantian politik, pergantian kepala daerah itu menjadi hal yang biasa. Bahwa kita bisa
ganti pemimpin dengan damai melalui kotak suara. Walaupun mungkin kita belum puas, harus kita perbaiki, benar. Tetapi terjadi menurut pendapat saya dan keyakinan saya suatu proses pendewasaan. Yang menang biasa-biasa saja, jangan euforia. Yang kalah biasa-biasa saja. Yang penting kalau menang bekerja untuk seluruhnya, kalau kalah mendukung yang menang untuk seluruhnya, untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, masih di Ayu Siang bersama saya Aulia Wardani. Gunung Leotobi laki-laki pagi ini kembali erupsi. Ketinggian kolom abu 1.000 hingga 1.500 meter disertai 9 kali gempa hembusan dan gemuruh keras. Warga yang berada di bawah kaki gunung diminta selalu waspada. Erupsi terjadi terus-menerus disertai suara gemuruh berkekuatan lemah hingga sedang. Kabut asap kawah dengan tinggi 1.000 hingga 1.500 di atas puncak kawah menyelimuti Gunung Leotobi laki-laki. Masyarakat di sekitar Gunung Leotobi laki-laki diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Masyarakat juga diminta untuk waspada terhadap potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung. Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Hingga saat ini Gunung Leotobi masih terus mengalami erupsi disertai gemuruh dengan status gunung di level 4 atau awas. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya temukan jasad sopir yang menjadi salah satu korban hilang pasca tanah longsor di sepanjang Jalan Sembahe menuju Brastagi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Total 10 korban meninggal dunia sudah ditemukan. Jasad korban ditemukan oleh warga di sekitar perkebunan sawit di daerah Namorembe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan oleh warga di sekitar perkebunan sawit di daerah Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berjarak sekitar 15 km dari titik lokasi kejadian. Sebelumnya tim SAR gabungan fokus melakukan pencarian di sekitar lokasi longsor Sembahe. Namun setelah mendapatkan informasi adanya temuan jenazah, tim bersama keluarga korban langsung menuju lokasi dan memastikan identitas korban. Selanjutnya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, korban langsung dievakuasi ke RS Adam Malik, Medan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka total keseluruhan korban dari tanah longsor Jalan Lintas Sembahe menuju Brastagi berjumlah 10 orang dan luka-luka sebanyak 23 orang. Sebelumnya longsor terjadi di Jalan Lintas Sembahe menuju Brastagi sepanjang sekitar 3 km dengan 13 titik longsoran mulai dari jembatan Sembahe sampai RM Cinderalas, Sibulangit. Longsor menyebabkan 10 orang meninggal dunia dan 23 orang luka-luka. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik petugas damkar berhasil menyelamatkan seorang wanita yang tercebur ke sumur sedalam 12 meter di Madiun, Jawa Timur. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran terdapat sejumlah kendala. Bismillah. Inilah aksi heroik dan kekompakan petugas damkar Kabupaten Madiun saat mengevakuasi Susi Puspita, 41 tahun, yang tercebur sumur di rumahnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Saradan, Madiun. Petugas damkar menuruni sumur dengan badan diikat pada tali yang dikaitkan ke katrol pengerek. Personil BPBD, TNI Polri, dan warga ikut menahan dan menarik tali saat proses evakuasi berlangsung.
Sebelumnya korban sempat memperbaiki pompa air hingga akhirnya terpeleset ke dalam sumur. Tak lama usai kejadian, warga meminta pertolongan kepada tim pemadam kebakaran Pemkab Madiun. Korban sudah berada di dalam sumur kurang lebih selama 2 jam. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam karena terkendala sebuah tangga besi yang ada di dinding sumur. Mau memperbaiki sanyu, katanya mau memperbaiki sanyu, begitu terpeleset, jatuh ke dalam sumur, kedalaman sumur adalah 12 meter. Untuk kesulitannya sendiri gimana Pak untuk proses evakuasi? Kesulitan kami keterbatasan alat untuk evakuasi kita seadanya. Kesulitannya di dalam sumur itu ada beberapa tangga besi. Beruntung korban berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi selamat dan langsung mendapat penanganan medis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Akibat diterjang angin kencang, sejumlah atap ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri di Jember ambruk. Peristiwa terjadi saat kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung. Inilah kondisi ruang kelas 3 dan kelas 4 SDN Palangan 3, Kecamatan Kalisat, Jember. Ruang kelas ambruk akibat diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akibatnya 2 orang siswa terluka. Hingga kini kegiatan belajar mengajar siswa tetap dilaksanakan di tenda sementara yang didirikan BPBD Jember. Itu tuh ada kegiatan belajar mengajar. Setelah latihan pramuka, anak-anak masuk. Pas waktu itu pelajaran matematika sebentar hanya masuk sebentar, terus ya itu kejadian tuh ketika setelah kejadian dilihat kuda-kuda itu sudah patah. Para guru dan murid berharap agar sekolah mereka dapat segera diperbaiki dan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung seperti semula. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, video seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur nekat menghancurkan rumah yang dibangunnya sendiri viral di media sosial. Aksi ini dilakukan lantaran ia kecewa sang istri telah menikah lagi saat sang suami bekerja menjadi TKI di Malaysia. Peristiwa menghebohkan terjadi di Desa Bausan Lor, Kecamatan Gerayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Seorang pria menghancurkan rumahnya sendiri menggunakan alat berat hingga rata dengan tanah. Aksi dilakukan lantaran kecewa mengetahui istrinya menikah lagi dengan pria lain saat dirinya bekerja sebagai TKI di Malaysia. Upaya mediasi sudah dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Namun sang suami tetap tak terima dan rumahnya dihancurkan. Saya memanggil Babin Kamtipmas. Setelah kita arahkan bersama-sama, karena sahabat itu punya anak, itu saya arahkan jangan dibongkar, kita negosiasi, barangkali mungkin jadi ganti rugi atau bagaimana gitu. Namun dia tetap tidak mau. Nah, akhirnya sampai situ tuh, jadi kita selanjutnya tidak tahu. Selang 2 jam sudah ada berita, sudah rata dengan tanah, cuma itu saja tahu saya. Sampai saya itu karena dia itu merantau, terus pulang istrinya dikawin orang itu mungkin ya karena sakit hati itu. Kondisi rumah sebelumnya masih berdiri kokoh di atas tanah milik orang tua istri. Namun sepulang dari Malaysia dan mengetahui perselingkuhan istri, sang suami langsung menghancurkan rumah yang dibangun bersama. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Seorang pria yang berstatus sebagai pelajar di Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas di rumah. Korban tewas penuh luka diduga dianiaya oleh temannya. Warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria berusia 19 tahun di rumahnya di Kampung Lebak Sari, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jumat siang.
Korban yang masih pelajar SMA ini pertama kali ditemukan oleh Ibu Masitoh, salah seorang warga yang mendapati pintu rumah dalam kondisi terkunci. Saat pintu diketuk, tak ada sautan dari dalam rumah. Karena curiga, Masitoh memeriksa dan kaget menemukan sosok pria dalam kondisi terkapar bersimbah darah dan langsung melaporkan ke tetangga dan pihak kepolisian. Dari hasil olah TKP polisi, korban tewas dengan penuh luka diduga akibat penganiayaan. Ada ibunya mau pulang ke sini, rumah terkunci. Nah, dibuka ini dari luar tuh ada darah. Akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Bahwa diduga korban atau jenazah mengalami penganiayaan sebelum meninggal dunia. Saksi sampai saat ini kami sudah mengumpulkan sebanyak kurang lebih 5 orang saksi dan pemeriksaan terus masih berjalan dan kita mendalami untuk menemukan identitas dari pelaku. Guna penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara kasus ini ditangani pihak kepolisian yang memburu pelaku penganiayaan tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang terlibat kericuhan karena rebutan lahan parkir di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi menangkap 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Sebuah gerai makanan yang berada di Jalan Trunojoyo, Kota Bangkalan, mendadak ricuh saat baru dibuka. Kericuhan disebabkan oleh puluhan orang yang saling berebut lahan parkir di area tersebut. Polisi pun mengamankan 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Ketiganya hanya bisa pasrah saat diringkus dan diborgol setelah polisi menemukan senjata tajam dari balik baju mereka. Mereka kemudian langsung dibawa ke Mapores Bangkalan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Tidak berhenti di situ, para petugas kemudian menyisir sepanjang Jalan Trunojoyo untuk menggeledah puluhan orang yang masih bergerombol. Teman-teman dari reskrim mengamankan 3 orang, ya, 3 orang di sana, dan setelah digeledah ada senjata tajam di badannya. Nah, kami bawa ke Polres Bangkalan. Nah, informasinya ada di masalah parkiran. Ya, parkiran, mungkin ada yang kurang pas di situ, pengelolaannya apa seperti apa. Kan ini kan masih dalam proses ya, nanti kita serahkan sama pemerintah terkait masalah parkiran ini seperti apa. Berdasarkan keterangan sementara dari pihak Pemkab Bangkalan, lahan parkir yang disengketakan ini akan dikelola sementara waktu oleh Dinas Perhubungan setempat tanpa biaya atau pungutan uang parkir. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki momen liburan, tentunya ada banyak tempat wisata yang bisa jadi opsi untuk berekreasi. Bagi Anda warga Jakarta, terdapat sejumlah ruang terbuka yang bisa jadi pilihan untuk berlibur dengan mudah dan tentunya ramah di kantong. Halo pemirsa, masuki momen liburan tentunya ada banyak sekali kegiatan dan juga aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, di Jakarta selain ada banyak mal dan juga pusat perbelanjaan, juga terdapat banyak sekali ruang terbuka hijau ataupun juga spot wisata unik yang bisa dikunjungi secara mudah dan juga ramah di kantong. Nah, apa saja sih tempatnya? Yuk ikut saya, let's go! Bagi Anda yang jenuh menghabiskan waktu di mal ataupun tempat rekreasi dalam ruangan lainnya, fasilitas ruang terbuka di Jakarta mungkin bisa jadi pilihan. Berlokasi di pusat kota Jakarta, salah satu wisata ruang terbuka yang memiliki akses mudah adalah area anjungan halte Transjakarta Bundaran HI. Untuk masuk ke tempat ini, pengunjung harus masuk ke halte Transjakarta dengan biaya Rp3.500. Spot favorit berada di area lantai 2 atau area anjungan. Di area ini, masyarakat bisa melihat hiruk-pikuk kota Jakarta sembari bersuah foto dengan latar belakang Monumen Selamat Datang.
serta gedung pencakar langit di sekitarnya. Ini salah satu istilahnya tempat refreshing termurah tapi terkeren. Dan buat konten juga bagus Kak, Ya, betul, karena kan betul. kita juga suka bikin konten kayak gitu. Yang menarik, area Anjungan ini seringkali menghadirkan berbagai instalasi seni cantik di momen-momen tertentu. Seperti instalasi yang terinspirasi dari film Moana 2 yang dihadirkan hingga 17 Desember 2024. Pengunjung dapat menelusuri sebuah kapal bambu yang terinspirasi dari petualangan baru Moana. Instalasi ini terbuat dari bahan daur ulang seperti material bambu dan plastik daur ulang. Pengunjung bisa menikmati waktu bersantai sembari mengeksplor dan mengabadikan foto di berbagai spot unik instalasi ini. Di Jakarta masih ada banyak sekali ruang terbuka yang bisa dikunjungi dengan mudah dan juga ramah di kantong. Saya Amrina Rida dengan juru kamera Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Oleh Wardani pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.